Salam, perkenalkan nama saya Yance Fransina Alnabe, kelas L, NIM 01 2019 0439, semester 4. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang biasa disebut IAKN. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen. Tapi sebelum menyaksikan video tersebut, teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di sini topik yang saya pilih yaitu aliran esensialisme. Sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ibu, yaitu bagaimana latar belakang dari aliran esensialisme, bagaimana pendapat para tokoh aliran esensialisme, kelebihan dan kelemahan dari aliran esensialisme, apa peran guru, apa peran siswa, dan apa peran saya sebagai guru PAK yang diterapkan aliran tersebut. Aliran esensialisme merupakan aliran yang didasari nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Pada zaman Renaissance ialah aliran esensialisme mulai muncul dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpihak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan nilai-nilai yang memiliki tata yang jelas. Aliran esensialisme ini terdiri dari dua kata, yaitu esensi atau hakikat inti dan dasar, dan esensial yaitu sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Adalah suatu aliran filsafat yang mengharapnya kembali manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran ini menganggap bahwa kebudayaan menganggap perbudayaan berperspektif baik. Esensialisme modern dalam pendidikan merupakan bentuk proses dari skeptisisme dan sinisme dari progresivisme terhadap nilai-nilai yang terletak pada warisan budaya. Tokoh yang terdapat dalam aliran esensialisme yaitu pemikir dalam latar belakang aliran esensialisme dipelopori oleh William J. Bagley, Isaac L. Candle, Friedrich Brecht yang tergabung dalam Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Juru bicara esensialisme yang berpengaruh dalam Laksamana Hyman G. Rickover yang merupakan Laksamana Veteran Bapak Kapal Selam Nuklir Amerika Serikat yang turut berjasa dalam dunia pendidikan. Terakhir pada 1087 muncullah E.D. Hirsch yang menjadi juru bicara bagi aliran esensialisme melalui kultural literasi. Tokoh yang pertama yaitu Georg Wilhelm Friedrich. Pada tahun 1770 sampai 1831, tokoh tersebut mengemukakan adanya sinetsa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Tokoh yang kedua yaitu Hegel juga berpendapat bahwa sejarah adalah manifestasi berpikirnya Tuhan yang berpikir dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang dinamis mengenai dunia yang nyata dalam arti spiritual. Tokoh yang ketiga yaitu E.D. Hirsch, Jr. Pada tahun 1928, tokoh tersebut berpendapat bahwa murid harus memiliki pengetahuan dasar yang harus benar-benar dikuasai dan dibutuhkan untuk hidup. Murid membutuhkan pengetahuan budaya yang tidak lain adalah pengetahuan inti yang harus dikuasai. Tokoh yang keempat adalah William J. Bagley. Pada tahun 1874 sampai 1946, tokoh tersebut berpendapat bahwa filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh
dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, bimbingan, pengarahan, dan kemampuan mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan pendidikan, dan kemampuan mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tokoh yang kelima adalah Johann Friedrich Herbart. Pada tokoh ini ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu menyesuaikan dengan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan proses tercapainya tujuan pendidikan menurutnya yaitu dengan cara pengajaran dan pembelajaran. Sesuai dengan pertanyaan yang berikut, yaitu kelemahan dan kelebihan dari aliran esensialisme. Kelebihan dari aliran esensialisme yaitu yang pertama, esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek mater ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek mater yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar, bukan untuk mereka. Peradaban Barat, Great Book tersebut dapat digunakan namun bukan untuk mereka sendiri, melainkan untuk dihubungkan dengan kenyataan yang ada pada dewasa ini. Kelebihan yang kedua yaitu esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial mereka, mengikuti evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat. Terus-menerus perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsional. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari aliran esensialisme. Yang pertama, menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan menyampingkan kemungkinan perubahan. Kelemahan yang kedua yaitu para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda, bahkan memandang ilmu sastra, bahkan pelajaran IPA, teknik, dan kejuruanlah penting diperlukan siswa agar memberi kontribusi pada masyarakat. Inisiatif ditekankan pada guru bukan siswa. Peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik yang akan diikuti atau ditiru. Peran guru terhadap aliran esensialisme yaitu bagi aliran filsafat esensialisme menjadi pusat dari semua situasi yang berlangsung, baik dalam hal pemberian pengalaman belajar maupun kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Peran siswa terhadap aliran esensialisme yaitu kita sebagai siswa, kita hanya bisa menerima dari guru. Itu kita harus belajar apa yang diberi oleh guru. Relevansi guru pak. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memberikan banyak kebaikan kepada umat manusia. Yang dimaksud dengan kebudayaan lama hal itu yang telah ada semenjak manusia yang pertama, akan tetapi yang paling mereka pendomani adalah semenjak zaman Renaissance, yaitu tumbuh berkembang di abad tahun 11, 12, 13, dan 14 Masehi. Di dalam zaman Renaissance itu telah berkembang dengan meganya usaha untuk menghidupkan ilmu, pengetahuan, dan kesenian serta kebudayaan purbakala, terutama di zaman Yunani dan Romawi. Dari hasil penjelasan saya, mengapa sehingga saya
memilih topik tersebut. Karena menurut saya aliran filsafat esensialisme itu sangat penting bagi diri saya, karena filsafat esensialisme adalah suatu aliran yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Sekian pembahasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang, dimohon maafkan. Terima kasih.